Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nur Hayati dengan nomor buku mahasiswa 102220111 dari kelas C1 Akuntansi. Kali ini saya akan membuat video lagi untuk penugasan pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Pada materi kali ini membahas mengenai Big Data Analysis. Untuk mengetahui apa sih itu Big Data Analysis, yuk simak video ini sampai habis. Selanjutnya, apa sih itu analisis data besar? Analisis data besar adalah suatu bentuk analisis tingkat lanjut yang melibatkan aplikasi kompleks dengan elemen seperti model prediktif, algoritma statistik, dan analisis bagaimana jika yang didukung oleh sistem analisis. Contoh analisis data besar atau big data analisis dapat ditemukan di industri layanan kesehatan, di mana jutaan catatan pasien, klaim medis, hasil klinik, catatan manajemen perawatan, dan data lainnya harus dikumpulkan, diagregasi, diproses, dan dianalisis. Analisis data besar digunakan untuk akuntansi, pengambilan keputusan, analisis prediktif, dan banyak tujuan lainnya. Data ini sangat bervariasi dalam jenis, kualitas, dan aksesibilitas, menghadirkan tantangan yang signifikan namun juga menawarkan manfaat yang luar biasa. Selanjutnya ada jenis analisis data besar. Yang pertama ada jenis analisis deskriptif. Ini adalah bentuk analisis yang paling sederhana di mana data dianalisis untuk penilaian umum dan ringkasan. Misalnya, dalam pelaporan penjualan, suatu organisasi dapat menganalisis efisiensi pemasaran dari data tersebut. Jenis kedua yaitu analisis diagnostik. Hal ini mengacu pada analisis yang menentukan penyebab terjadinya masalah. Misalnya, hal ini dapat mencakup pengumpulan dan mempelajari data harga pesaing untuk menentukan kapan penjualan suatu produk turun karena pesaing melemahkannya dengan penurunan harga. Yang ketiga ada analisis prediktif. Ini mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, hal ini dapat mencakup pemantauan kinerja mesin di pabrik dan membandingkan data tersebut dengan data historis untuk menentukan kapan mesin kemungkinan besar akan rusak atau memerlukan perawatan atau penggantian. Lalu yang keempat ada analisis perspektif. Bentuk analisis ini mengikuti diagnostik dan prediksi. Setelah masalah teridentifikasi, laporan ini memberikan rekomendasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Misalnya, hal ini dapat mencakup mengatasi inkonsistensi dalam rantai pasokan yang menyebabkan masalah harga dengan mengidentifikasi pemasok yang kinerjanya tidak dapat diandalkan dan menyarankan penggantinya. Selanjutnya ada manfaat Big Analysis Data. Keuntungan menggunakan analisis Big Data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan kecerdasan waktu nyata. Organisasi dapat dengan cepat menganalisis data real time dalam jumlah besar dari berbagai sumber dalam berbagai format dan tipe. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Penyusunan strategi yang efektif dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rantai pasokan, operasi, dan bidang pengambilan keputusan strategis lainnya. Lalu yang ketiga, penghematan biaya. Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi dan optimalisasi proses bisnis baru. Manfaat selanjutnya yaitu yang keempat, keterlibatan pelanggan yang lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, perilaku, dan sentimen pelanggan dapat menghasilkan wawasan pemasaran yang lebih baik dan memberikan informasi untuk pengembangan produk. Lalu yang terakhir itu mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Analisis big data meningkatkan strategi manajemen risiko dengan memungkinkan organisasi mengatasi ancaman secara real time. Selanjutnya ada tantangan analisis data besar. Meskipun penggunaan analisis big data mempunyai manfaat yang luas, penggunaannya juga memiliki tantangan. Apa sih tantangannya? Yang pertama, ada aksesibilitas data, yang dimana dengan jumlah data yang besar, penyimpanan dan pemrosesan menjadi lebih rumit. Big data juga harus disimpan dan dipelihara dengan baik untuk memastikannya dapat digunakan oleh ilmuwan dan analisis data yang kurang berpengalaman. Tantangan yang kedua, pemeliharaan kualitas data. Dengan banyaknya data yang masuk dari berbagai sumber dan dalam format berbeda, manajemen kualitas data untuk big data memerlukan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya agar dapat memeliharanya dengan baik. Tantangan yang ketiga adalah keamanan data.
yang dimana kompleksitas sistem data besar menghadirkan tantangan keamanan yang unik, mengatasi masalah keamanan dengan benar, dan ekosistem big data yang rumit bisa menjadi tugas yang rumit. Lalu tantangan yang terakhir, memilih alat yang tepat. Memilih dan beragam alat dan platform analisis big data yang tersedia di pasar dapat membingungkan, sehingga organisasi harus mengetahui cara memilih alat yang terbaik yang selaras dengan kebutuhan dan infrastruktur pengguna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan mengenai big data analysis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.